Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan menghasilkan informasi. Nah, selanjutnya yang penting dalam menyimak adalah tahapannya. Proses dalam menyimak ini dilakukan secara bertahap dan masing-masing tahap memiliki peranannya sendiri untuk memastikan bahwa penyimak memahami apa yang disampaikan. Terdapat 5 tahapan pada proses menyimak. Yang pertama adalah tahap mendengar. Proses ini merupakan penerimaan awal terhadap suara yang diucapkan oleh pembicara. Pada tahap ini, penyimak hanya mendengar apa yang disampaikan oleh pembicara tanpa memahami lebih dalam arti dari kata-kata yang diucapkan. Yang kedua adalah tahap memahami. Setelah proses mendengar, penyimak perlu mengolah dan menafsirkan informasi yang telah didengar untuk mendapatkan makna yang telah disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga adalah tahap menginterpretasi. Pada tahap ini, penyimak mencoba untuk memahami konteks dan maksud yang lebih luas dari kata-kata yang disampaikan. Yang keempat adalah tahap mengevaluasi. Pada tahap ini, penyimak tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga menganalisis kualitas, relevansi, dan kebenaran isi pesan yang disampaikan. Yang kelima dan yang terakhir adalah tahap menanggapi. Pada tahap ini, penyimak memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Tanggapan ini dapat berupa pendapat ataupun pertanyaan. Setelah memahami apa itu menyimak dan tahap-tahap menyimak, selanjutnya kita akan memahami bagaimana strategi pembelajaran menyimak yang efektif. Nah, sebelum itu, yang perlu kita ketahui adalah apa sih tujuan dari strategi menyimak yang efektif itu? Nah, tujuan dari strategi pembelajaran menyimak adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami informasi. Kemudian, dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran menyimak ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami keterampilan menyimak yang efektif. Nah, terdapat 2 strategi pembelajaran menyimak yang efektif. Yang pertama adalah strategi bottom up. Nah, strategi bottom up ini menekankan pada pemahaman peserta didik untuk memahami seluruh elemen dari yang diucapkan oleh pembicara, baik itu bunyi, frasa, ataupun kata. Kemudian, strategi yang kedua adalah strategi top down. Nah, top down ini sangat berbeda dengan bottom up karena strategi ini hanya mengandalkan terkait dengan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Setelah memahami materi tentang menyimak, tahap-tahap menyimak dan strategi dalam menyimak, peserta didik diharap dapat menyimak dengan menonton dan mendengarkan video tentang Malin Kundang, seorang pemuda yang dikutuk karena durhaka kepada ibunya. Selamat menyaksikan. Legenda Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya, bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, Nak. Malin boleh ikut bantu. Tentu, sayang. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silahkan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya, Bu. Iya, sebentar ya, Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin, Nak, untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya, Nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa, anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri.
Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak semata wayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu, Nak? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya Nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu Nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah Nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku, Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin, Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Setelah mendengar dan menyimak cerita Malin Kundang tadi, selanjutnya peserta didik diminta untuk menyiapkan selembar kertas dan sebuah alat tulis. Kemudian menceritakan kembali cerita Malin Kundang yang telah kalian simak. Setelah selesai, peserta didik diharap untuk memaparkan kembali cerita